Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dunia menyaksikan bagaimana Amerika Serikat, negara yang selama ini dikenal sebagai kekuatan adidaya, kini bertekuk lutut di hadapan amukan alam. Badai salju terbesar dalam sejarah menghantam tanpa ampun, menutup kota-kota besar dalam kubah es. Apakah ini sekadar fenomena alam biasa, atau justru sebuah azab bagi kesombongan dan keserakahan yang telah lama ditanamkan oleh negeri ini? Donald Trump, yang memimpin dengan retorika penuh kesombongan dan kebijakan yang mengabaikan lingkungan, seolah menerima karma atas keangkuhannya. Sikap arogan yang meremehkan perubahan iklim kini berbuah malapetaka yang memukul keras rakyatnya sendiri. Mungkinkah badai ini menjadi peringatan bagi Amerika untuk berhenti bermain dengan keserakahan dan mulai menghargai keseimbangan alam? Ataukah ini hanyalah awal dari lebih banyak bencana yang menanti? Amerika Serikat kembali dihantam serangkaian bencana dahsyat. Setelah kebakaran hutan yang meluas, banjir besar, dan tanah longsor mematikan, kini badai salju terbesar dalam sejarah melumpuhkan negara ini. Salju turun tanpa henti, suhu anjlok hingga titik ekstrim, dan kota-kota besar berubah menjadi lautan es. Sejak Januari 2025, badai ini terus melanda, mencakup 25 negara bagian dari Texas hingga Atlantik Tengah, dengan lebih dari 100 juta warga terdampak. Salju tebal, suhu ekstrim, dan angin kencang membuat aktivitas harian lumpuh total. Badai berlangsung lebih dari seminggu, dengan curah salju mencapai 30 inci di beberapa wilayah, serta suhu yang turun hingga minus 30 derajat Celcius di Midwest. Bahkan sebelum badai ini datang, beberapa wilayah sudah dilanda cuaca ekstrim seperti banjir dan badai kecil. Saat salju mulai turun, ribuan penerbangan dibatalkan, 330.000 rumah mengalami pemadaman listrik, dan jalan raya ditutup. Setelah badai mereda, suhu beku justru memperburuk keadaan, menyebabkan jalanan licin yang memicu kecelakaan fatal, serta memperpanjang krisis listrik dan kelangkaan pasokan makanan. Korban jiwa tercatat mencapai 14 orang, dengan ribuan lainnya mengalami hipotermia dan cedera akibat kecelakaan. Infrastruktur transportasi sempat lumpuh total dengan ribuan kendaraan terlantar, layanan kereta api terganggu, dan pemulihan berjalan lambat. Kerugian ekonomi akibat badai ini diperkirakan mencapai 14 miliar dolar, mencakup kerusakan infrastruktur, gangguan bisnis, serta biaya pemulihan yang sangat besar. Badai ini semakin menegaskan bagaimana perubahan iklim memengaruhi pola cuaca ekstrem. Sebelumnya, pada Desember 2022, Buffalo, New York, juga pernah dilanda badai salju dahsyat yang berlangsung selama 4 hari. Fenomena efek danau memperparah curah salju, dengan angin kencang mencapai 79 mil per jam yang menciptakan badai salju selama 37 jam tanpa henti. Salju setinggi 77 inci menutup jalanan, mengisolasi rumah-rumah, dan melumpuhkan transportasi serta komunikasi. Lebih dari 100.000 rumah kehilangan pasokan listrik, sementara layanan darurat pun tidak dapat beroperasi. Meskipun peringatan cuaca telah diberikan sebelumnya, banyak warga meremehkan ancaman ini hingga Buffalo terkubur dalam kubah es. Bandara Internasional Buffalo Niagara terpaksa ditutup selama 6 hari, ratusan kendaraan terkubur di jalan raya, dan bahkan pemerintah kota mengumumkan bahwa layanan darurat tidak dapat menjangkau korban. Badai ini menelan 27 korban jiwa di Buffalo, dengan total 63 kematian di seluruh Amerika Serikat. Pemadaman listrik meluas dari Maine hingga Washington, hampir 290 penerbangan dibatalkan, dan upaya penyelamatan terganggu akibat tumpukan salju setinggi 2,4 meter. Ini menjadi salah satu bencana musim dingin paling mematikan dalam sejarah Amerika. Tak hanya di Amerika, badai salju dahsyat juga terjadi di berbagai belahan dunia. Pada Januari 2008, badai musim dingin terburuk dalam 50 tahun menghantam Tiongkok. 4 gelombang badai salju berturut-turut menghancurkan 10 provinsi, melumpuhkan transportasi, listrik, dan pasokan air. Kota-kota besar seperti Guangzhou terhenti total, sementara lebih dari 150.000 penumpang terjebak di stasiun kereta api menjelang Tahun Baru Imlek. Suhu ekstrim dan salju tebal menyebabkan atap bangunan runtuh, serta ribuan kendaraan tertimbun di jalan tol. Sebanyak 129 orang tewas, sebagian besar akibat kecelakaan bus dalam kondisi buruk. Infrastruktur mengalami kerusakan parah, 223.000 rumah roboh, 862.000 lainnya rusak, dan jaringan listrik di 17 provinsi terganggu.
Kota Chenzhou bahkan mengalami pemadaman listrik dan air selama 2 minggu penuh. Sektor pertanian terpukul keras dengan 870.000 babi dan ratusan ribu ternak mati, sementara hutan seluas 7,5 juta hektar hancur total. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran dolar. Tanpa upaya penyelamatan cepat, dampak bencana ini bisa lebih besar lagi. Di tahun yang sama, pada Februari 2008, Afghanistan juga dilanda badai salju paling mematikan dalam sejarahnya. Suhu turun drastis hingga minus 30 derajat Celcius dengan salju setebal 1,8 meter. Provinsi-provinsi di seluruh negeri, terutama di wilayah barat seperti Herat dan Badghis, terisolasi total. Ribuan warga terjebak tanpa makanan dan bahan bakar. Badai berlangsung selama berminggu-minggu, menewaskan lebih dari 926 orang, sebagian besar akibat hipotermia. Ratusan lainnya mengalami radang dingin parah hingga harus diamputasi. Infrastruktur runtuh akibat salju yang terlalu berat. Lebih dari 833 rumah roboh, jalur transportasi tertutup, menghambat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan. Krisis ini juga menghancurkan sektor peternakan dengan lebih dari 316.000 ternak mati, termasuk domba, kambing, dan sapi yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Organisasi kemanusiaan dan pasukan asing berupaya menyalurkan bantuan berupa selimut, makanan, dan bahan bakar ke wilayah terdampak. Tak hanya itu, Maret 1993 mencatat salah satu badai salju terbesar di Amerika Serikat, dijuluki Badai Abad ini. Badai ini melanda wilayah dari Teluk Meksiko hingga Kanada, membawa hujan salju lebat, angin berkekuatan badai, dan suhu ekstrem. Salju setinggi 56 inci tercatat di Gunung LeConte, Tennessee, sementara Carolina Utara mengalami tumpukan salju hingga 15 kaki. Bahkan wilayah selatan seperti Alabama dan Georgia yang jarang terkena salju mengalami curah salju yang signifikan. Badai ini berlangsung selama 3 hari, menyebabkan pemadaman listrik di lebih dari 10 juta rumah tangga, ribuan penerbangan dibatalkan, dan jalan raya tertutup salju. Sebanyak 318 orang tewas, dan kerugian ekonomi mencapai 5,5 miliar dolar. Dampaknya begitu luas, membuatnya dikenang sebagai salah satu bencana musim dingin terparah dalam sejarah modern. Namun, jika berbicara tentang badai salju paling mematikan, Februari 1972 di Iran mencatat tragedi terbesar. Dalam waktu hampir seminggu, badai salju menutupi wilayah barat laut, tengah, dan selatan Iran dengan salju setinggi 8 meter. Ribuan desa terkubur sepenuhnya, termasuk Kakan dan Kumar, di mana tidak ada yang selamat. Sebelum badai ini terjadi, Iran telah mengalami 4 tahun kekeringan, membuat penduduk tidak siap menghadapi musim dingin ekstrem. Saat badai melanda, suhu turun hingga minus 25 derajat Celcius, memutus akses ke ratusan desa. Bahkan di kota-kota seperti Tabriz dan Hamadan, penduduk terjebak di rumah, menghadapi kelaparan dan cuaca yang mematikan. Lebih dari 4.000 orang tewas, sebagian besar terkubur di bawah salju atau meninggal akibat hipotermia. Helikopter penyelamat berhasil menjangkau beberapa daerah, tetapi banyak korban ditemukan dalam kondisi membeku. Sebelumnya, epidemi flu yang telah menyebar memperburuk situasi, menjadikan bencana ini semakin tragis. Fenomena badai salju ekstrem ini menjadi peringatan keras bagi dunia. Perubahan iklim berperan besar dalam meningkatnya frekuensi dan intensitas badai salju. Pemanasan global akibat aktivitas manusia membuat pola cuaca semakin tidak stabil, memungkinkan udara dingin dari kutub lebih mudah bergerak ke selatan. Ini menjadi sinyal bahaya bahwa kita harus lebih siap menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi. Kesadaran akan mitigasi bencana, investasi dalam infrastruktur tahan bencana, serta upaya global dalam mengatasi perubahan iklim bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Badai salju bukan sekadar fenomena alam biasa, tetapi juga peringatan agar kita lebih menghargai lingkungan dan bersiap menghadapi tantangan di masa depan.